Oke bro, saatnya kita masuk ke contoh soal pertidaksamaan irasional di dalam video saya untuk part yang keempat. Oke, jika teman-teman belum menyaksikan atau memahami part yang pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman bisa melihatnya video tersebut. Link bisa kalian lihat di deskripsi. Oke, nah sebelumnya saya sudah membuat video mengenai contoh soal pertidaksamaan irasional di dalam video saya yang part pertama sampai ketiga, teman-teman bisa saksikan. Oke, nah sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya dan juga bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar ketika saya mengupload video yang baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketujuh. Oke, diberikan soal sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari akar X plus 4 lebih dari akar 2X min 2 adalah, oke, ini bentuk umumnya akar Fx, ada pertidaksamaan akar Gx gitu ya. Nah, langkahnya gimana bro? Ingat nih, ada 3 langkah utama dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Yang pertama adalah syarat numerus. Nah, ini dia syarat numerusnya ada 2 karena dia ada akar di sini, akar fx dan ini akar gx. Berarti fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Fx-nya siapa bro? Nih, fx-nya syarat numerus yang pertama adalah x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Harus positif ya. Jadi dia x-nya lebih dari sama dengan min 4. Oke, syarat numerus yang kedua. Nah, ini gampang ya. 2x min 2 harus lebih dari sama dengan 0 juga. Berarti kita peroleh 2x harus lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini x-nya harus lebih dari sama dengan 2 per 2. Berapa bro? X-nya harus lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini syarat numerusnya ada syarat pertama, irisan pertama, nanti yang kedua. Oke. Langkah selanjutnya kuadratkan kedua ruas. Jadi kita kuadratkan nih. Oke. Akar dari x plus 4 kita kuadratkan lebih dari, ini karena dia lebih dari akar 2x ini ya, kita hapus dulu ya bro, kita hapus nih bro. Oke, kita hapus bro, terus kita tuliskan lagi ya bro. Oke, sabar, ini 2x min 2, ini ada akar terus kita kuadratkan juga. Oke, sekarang kita hitung. Nah gitu, akar dikuadratkan hilang bro, x plus 4 lebih dari, ini juga hilang, 2x min 2. Oke, nah sekarang kita mencari penyelesaiannya pertidaksamaan seperti ini. Oke ya, yang di ruas kanan ini kita nolkan aja bro. Nah ini berarti x, 2x kita nolkan, berarti kita kurangi 2x. Ruas kiri juga kita kurangi 2x. Oke ya, nah min 2x plus 4. Yang di ruas kanan negatif 2 kita hilangkan, berarti kita tambah dengan 2. Berarti di sini ruas kiri juga kita tambah dengan 2 plus 2 lebih dari, di sini tadi kita kurangi 2x dan kita tambah 2, habis hasilnya 0 atau gambarnya pindah ruas gitu ya. Oke, mantap. X min 2x jadinya min x. 4 plus 2 berarti plus 6 lebih dari 0. Jadi di sini min x dia lebih dari negatif 6 gitu ya. Ini kita kurangi 6 habis, di sini kita kurangi 6 negatif 6. Nah, di sini untuk mencari nilai x nya dia lebih dari, oke ya, lebih dari negatif 6 dibagi negatif 1. Nah, ini pertidaksamaannya dibagi bilangan negatif. Jadi nanti di sini dia balik. Oke ya. Jadinya x ini lebih dari, jadi kurang dari, karena dibagi bilangan negatif. Negatif 6 bagi negatif 1 6. Oke, nah ini syaratnya dia balik nih. Oke ya, nah ini kita ganti dulu balik gitu ya. Nah kita ganti warnanya di sini, saya kasih keterangan di sini dia balik. Oke ya, balik ya, terbalik gitu ya, terbalik. Oke, mantap.
Oke, kita ganti kuning lagi. Nah, saya lebih suka warna kemuruh. Oke, mantap. Nah, sekarang ini syarat yang kedua. Sekarang kita mencari irisannya. Nah, pakai garis bilang lagi. Nah, kita buat garis bilangnya, bro. Oke, garis bilangan sini. Yang pertama, x-nya lebih dari sama dengan 1, yang kedua x-nya kurang dari 6. Nah, 1 di sini berarti di kiri, yang ini 6 di sini. Oke. Dia x-nya lebih dari sama dengan, berarti dia di sini ikut satunya bulatannya penuh. Yang ini bolong, bro, nggak ada sama dengannya. Bolong. Oke ya. Nah, sekarang kita cari irisannya. X-nya lebih dari sama dengan 1, berarti ke kanan. Oke ya. Ke kanan. Yang ini dia ke kiri karena x-nya kurang dari 6. Oke, irisannya gimana, bro? Ini irisan, oh sorry, tadi ada irisan lagi, x-nya lebih dari sama dengan negatif 4. Oh ya, ini lupa nih ya, tambah satu lagi di sini, berarti misalkan min 4, bulatannya penuh, lebih dari, berarti arahnya ke kanan, gitu ya. Nah, ke kanan ini. Nah, berarti ada 4 daerah, A, terus di sini B, di sini C, di sini D. Nah, untuk syarat ini A nya tidak memenuhi daerah A karena dia harus lebih dari sama dengan negatif 4. Nah, ini tidak memenuhi. Oke. Yang B, tadi ada syarat yang X lebih dari sama dengan 1, berarti yang di sini tidak memenuhi. Oke ya, karena syaratnya dia X lebih dari sama dengan 1. Oke. Yang di sini berarti dia terpenuhi karena dia X lebih dari sama dengan 1 itu juga X lebih dari sama dengan negatif 4, gitu ya. Nah, sekarang ada syarat ini, X-nya kurang dari 6. Berarti yang di sini dia tidak terpenuhi karena dia tidak kurang dari 6. Yang terpenuhi di mana? Yang bagian C ini. Oke. Berarti irisannya di mana, bro? Di sini. Batasnya di sini. Oke ya. Ini irisannya. Oke. Mantap. Sekarang kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian adalah himpunan X sedemikian sehingga nilai X nya itu berada di antara 1 dan 6. Oke, 1, sini 6, sini X. Ini X nya lebih dari sama dengan negatif, lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, ada sama dengannya. Ini X nya kurang dari 6, dimana X nya adalah anggota bilangan real. Gitu. Oke ya, sip ya. Mantap. Itu ya, itu cara untuk penyelesaian soal yang ke-7. Oke, sip. Lanjut. Untuk soal yang ke-8 diberikan soal sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari akar x kuadrat min 2x kurang dari 3x plus 6. Akar dari 3x plus 6. Oke, langkahnya mana, bro? Ingat, ada 3 langkah utama. Nah, sekarang kita cari syarat penerusnya. Yang pertama itu x kuadrat min 2x itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti ini kita misalkan langsung sebuah persamaan. Oke ya, karena dia sudah 0 di sini. Berarti ini misal sebuah persamaan x kuadrat min 2x sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan. Ini ada x kuadrat, ada min 2x. Berarti kita keluarkan x-nya. Oke ya. X dikali berapa supaya jadi x kuadrat kali x. X kali berapa supaya jadi min 2x kali min 2. Oke ya. Nah, ini seperti kelas 9 dulu. Jadi di sini kita peroleh x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Jadi di sini x-nya sama dengan 2. Oke ya. Sekarang kita cari penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Itu baru syarat numeris yang pertama. 0 dan 2. Ini 0 di sini, 2. Ini bulatnya gimana, bro? Penuh karena ada sama dengannya. Ya, ini ada sama dengannya. Sekarang kita lihat koefisien variabel pangkat tertinggi dari pertidaksamanya adalah positif. Karena di sini dia koefisiennya positif 1. Berarti paling kanan nih positif, negatif, positif. Gitu ya. Itu seperti materi kita pertidaksamaan rasional sebelumnya. Gitu ya. Sekarang diambil yang mana? Dia lebih dari sama dengan 0 nih. Berarti diambil yang positif. Ini ke kanan atau yang ini dia ke kiri, gitu ya. Ini kata hubungnya atau, berarti dia x-nya kurang dari sama dengan 0 atau, ingat ya, atau boleh ini boleh itu, pilih salah satu. X-nya lebih dari
sama dengan 2. Oke, nah itu syarat numeris yang pertama. Syarat numeris yang kedua adalah 3x plus 6 itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, 3x plus 6 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti ini 3x lebih dari sama dengan negatif 6. Oke ya, di sini 0. Sorry. Berarti ini x-nya lebih dari sama dengan negatif 6 dibagi 3. Berapa, bro? Negatif 6 dibagi 3. Hasilnya dia sini ya. X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Ini tidak balik karena dia pembaginya adalah positif. Gitu ya. Gitu. Ini syarat yang pertama. Ini syarat yang kedua. Oke, sekarang kuadratkan kedua ruasnya. Oke, kita kuadratkan yuk. Akar x kuadrat min 2x kita kuadratkan kurang dari, ini juga kita kuadratkan, 3x plus 6. Nah, jadi kita peroleh akarnya hilang ya, x kuadrat min 2x kurang dari 3x plus 6 gitu ya. Oke, sampai sini bisa. Nah, itu akarnya hilang gitu, bro. Sekarang kita cari penyelesaiannya. Sorry, ini kita nolkan aja. Berarti ini kita terus lagi x kuadrat, di sini tidak ada x kuadrat ya, ini min 2x, ini kita nolkan, kita kurangi 3x, berarti di ruas kiri kita kurangi 3x, ini kita kurangi 6 supaya 0, berarti di sini juga kita kurangi 6. Oke, gitu ya, pindah ruas dulu. Oke, jadi kita tuliskan x kuadrat ini min 2x min 3x min 5x min 6 kurang dari 0. Nah, sampai sini gimana, bro? Kita misalkan lagi, bro. Kita misalkan dia sebuah persamaan, jadinya x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0 gitu ya, bro. Sekarang kita cari faktornya. Oke, pemfaktorannya. Nah, sampai sini berarti ini x kuadrat, di sini x kali x kuadrat. Nah, sekarang cari bilangan kayak tadi nih di video saya sebelumnya. Cari bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 6, jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Oke ya, jika dikalikan negatif 6, jika dijumlahkan negatif 5. Siapa, bro? Oke, adalah negatif 6 dan positif 1. Coba nih, kalau dikalikan negatif 6 kali 1 negatif 6, kalau dijumlahkan negatif 6 tambah 1 negatif 5. Oke, nah sampai sini gimana, bro? Berarti ini x min 6 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya sama dengan 6 atau x-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya untuk langkah yang kedua dengan menggunakan kayak tadi, garis bilangan. Oke ya, di sini negatif 1 dan 6, berarti negatif 1 di kiri, 6 dan 6 nya di kanan. Oke ya, 6 dari ini 6 nih. Berarti kita peroleh ini dia kurang dari, tandanya berarti bundernya bolong, di sini juga bolong. Oke ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat pertidaksamaannya. Ini tadi kurang dari. Sekarang kita tentukan daerah positif negatifnya dari ketiga daerah ini. Oke ya, 1, 2, dan 3. Koefisien variabel pangkat tertingginya adalah 1, positif 1. Di sini positif 1, variabel pangkat tertingginya x kuadrat ya. Berarti di sini dia positif, negatif, positif. Ingat ya. Oke, yang diambil yang positif atau negatif, bro? Karena dia kurang dari 0 berarti yang negatif. Oke, yang di sini ya. Nah, di sini yang diambil nih. Berarti dia x-nya ada di antara negatif 1 dan 6. Kita tuliskan nih syarat yang ketiga nih. Negatif 1 kurang dari x kurang dari 6. Nah, ini syarat yang ketiga. Oke ya. 1, 2, dan 3. Sekarang kita cari irisan dari penyelesaian ketiga syaratnya tadi. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan ke dalam garis bilangan lagi, bro. Sorry. Nah, garis bilangan lagi. Yang pertama, nilai x-nya lebih dari sama dengan 2. Oke. Terus yang kedua, x-nya lebih dari sama dengan negatif 2.
Terus yang ketiga, X-nya di antara negatif 1 dan 6. Yang paling kecil ada titik ekstremnya negatif 2. Berarti di sini negatif 2 nih, bro. Negatif 2. Terus ada negatif 1. Oke ya, di sini negatif 1. Terus ada 2, ini 2 ya. Berarti di sini 2. Terus ada 6 di sini. Oke. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan bulatan-bulatannya dulu. Negatif 2 itu ada tanda di sini sama dengan, lebih dari sama dengan, ini juga lebih dari sama dengan negatif 2 nya, berarti di sini penuh. Yang negatif 1 dia bolong nih, berarti dia bolong. Yang 2 itu penuh. Nah, kita perlu di sini ya, penuh. Jadi dia penuh di sini nih. Oh ya, ada syarat lagi di sini, kurang 1 ya ini. Dia X-nya kurang dari sama dengan 0. 0-nya di sini ya. Nah, berada di antara negatif 1 dan 2. Ini 0, dia bolong juga di sini 0. Nah, gitu. Yang 6 gimana? Bolong juga. Oke ya, bolong. Nah, sekarang kita lihat syaratnya adalah X-nya kurang dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, kurang dari sama dengan 0, berarti arahnya ke kiri. Lebih dari sama dengan 2, berarti arahnya ke kanan. Nah, ini syarat 1 ini ya, jadi dia sejajar ini ya. Terus yang syarat kedua, X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, dia ini di atasnya tadi ya, garisnya ya, berarti ya, kamu gambarnya di atas ini. Nah, sana nah. X-nya lebih dari sama dengan negatif 2. Yang selanjutnya, X-nya adalah berada di antara negatif 1 dan 6. Oke, sini ya. Ini karena syarat ketiga, kamu gambarnya dia di atasnya. Nah, di atas ini nih. Antara negatif 1 dan 6. Oke, nah itu kayak gitu. Kalau misalkan di sini adalah A, daerah A, di sini B antara negatif 2 dan negatif 1, di sini negatif 1 dan 0 itu C, 0 dan 2 itu D. Wah, banyak banget ya. 2 dan 6 itu E, lebih dari 6 itu daerah F. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah berada di daerah A, B, C, D, atau F. Kita cek satu-satu. Tadi ada syarat yang paling simple banget, itu adalah X-nya berada di antara negatif 1 dan 6. Berarti yang tidak berada di antara negatif 1 dan 6 dia tidak memenuhi. Oke, yang di sini tidak memenuhi karena tidak berada di antara negatif 1 dan 6. Ini juga tidak memenuhi, yang di sini juga tidak memenuhi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, cek lagi antara C, D, dan E, daerah C, D, dan E yang memenuhi syarat pertama dan kedua siapa? Syarat pertama tadi, X-nya itu berada di antara atau X kurang dari 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Oke ya, berarti ini dia tidak kurang dari sama dengan 0 dan tidak kurang dari dan tidak lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini tidak memenuhi. Berarti ini tidak, A tidak, B tidak, D tidak, F tidak. Yang E gimana, bro? Yang E dia memenuhi, dan yang C juga. Kenapa kok C dan E? Karena yang C itu berada di antara negatif 1 dan 6, yang E juga berada di antara negatif 1 dan 6, yang C dan E juga dia lebih dari negatif 2, juga kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, atau yang E dia lebih dari sama dengan 2. Oke, berarti daerah penyelesaian di mana, bro? Yang di sini daerah C, dan ini C dan E. Oke, berarti di sini daerah penyelesaiannya diarsir, yang di sini juga diarsir. Oke ya, ada dua daerah penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya gimana, bro? Kalau ada dua, berarti kita kasih atau kata hubungnya boleh di C atau di E. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, sedemikian sehingga nilai X-nya itu berada di antara negatif 1 dan 0. Bulatannya bolong. Oke, nanti kita tuliskan itu negatif 1 kurang dari X kurang dari
0 gitu ya. Atau yang kedua, dia nilai X nya berada di antara 2 dan 6, duanya ikut. Oke, berarti nanti 2 kurang dari sama dengan, karena duanya ikut, X nya kurang dari 6. Oke, dengan X nya anggota bilangan real. Oke, gitu ya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa membuat pertanyaan di kolom komentar. Kak, kenapa kok ini bisa seperti ini, bisa seperti itu, dan sebagainya, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa memahami video yang sudah saya buat ini, dan teman-teman juga bisa mengerjakan contoh-contoh soal yang mungkin teman-teman peroleh dari sekolah, gitu ya. Gitu bro. Oke, sip, see you.